teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Dea Ardana. Jadi di sini aku lagi bareng sama salah satu dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Kebetulan beliau adalah salah satu dosen aku di mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum. Nah, akhir-akhir ini banyak banget nih komen-komen YouTube mengenai tentang Al-Zaitun gitu. Nah, teman-teman mungkin pengen tahu nih gimana sih pandangan beliau terkait Al-Zaitun, apakah emang di UIN ini lebih pro atau gimana? Mungkin teman-teman bisa simak penjelasan dari beliau. Beliau juga seorang YouTuber, teman-teman bisa lihat YouTube beliau atau Halim Channel, teman-teman bisa subscribe juga, dan teman-teman bisa di sana melihat pemikiran beliau seputar isu-isu yang lagi viral yang ada di negara kita saat sekarang. Baik, terima kasih Mbak Dea ya. Memang kalau kita lihat ya isu-isu Al-Zaitun, pesantren Al-Zaitun, dan tentu juga sebenarnya ikon permasalahan ini sebenarnya adalah Panji Gumilang ya. Jadi kalau tadi ditanyakan atau diperbincangkan tentang kenapa banyak dosen UIN, tapi sebenarnya perlu saya jelaskan juga, sebenarnya tidak banyak ya. Justru yang terlihat itu ya, kalau kita lihat yang banyak menyorot Al-Zaitun itu termasuk dari MUI itu adalah dari Fakultas Syariah. Kenapa? Karena memang dosen-dosen kita itu taat asas. Kalau saya sering menyebutkan taat asas. Jadi ada yang memang wilayah-wilayah yang menjadi wilayatul ijtihad, ada yang memang wilayah-wilayah yang memberikan wilayah untuk akal, pikiran kita untuk berkreasi. Jadi kalau mau Mbak Dea tahu misalnya dosen-dosen itu yang muncul kebetulan aja itu mungkin yang dianggap berbeda, tetapi berbeda mereka itu pada posisi sebenarnya mengambil pendapat minoritas. Jadi ada mungkin seperti kalamullah itu diambil pendapat yang ketiga, misalnya seperti itu ya. Padahal yang mayoritas adalah Al-Quran itu adalah kalamullah, baik itu maknan atau lafzon. Jadi ini sebenarnya itu yang mayoritas, dan kita di perguruan tinggi itu pada posisi meletakkan masalah itu pada posisi yang secara akademik ya, orisinal dan netral. Nah, kebetulan saja mayoritas kita sebenarnya pada posisi definisi yang pertama itu ya, tidak tentu berbeda sekali dengan Panji Gumilang. Jadi meskipun begitu, sahabat sekalian coba lihat ya, mungkin sahabatnya Mbak Dea lihat berapa banyak nama-nama komisi fatwa dari UIN Jakarta yang memberikan fatwa terkait adanya penyimpangan daripada pendapat Panji Gumilang. Penyimpangan bukan berarti maknanya adalah misalnya dihukumkan kepada murtad, tentu enggak seperti itu. Penyimpangan karena memang tidak sesuai dengan nas-nas yang ada, yang jumhur ulama memakainya. Soal Panji Gumilang itu kita harus proporsional melihatnya. Yang pertama, kita sebagai masyarakat akademis harus melihat dari sisi akademis, itu satu dulu ya. Akademis itu tentu berada dalam posisi yang netral dan punya dasar yang kuat, itu harus dilihat. Nah, sekarang kita lihat Panji Gumilang dari sisi apa. Misalnya terkait dengan adanya hubungan dengan statement dia tentang Al-Quran adalah bukan kalamullah tetapi kalam Muhammad, kan begitu ya. Maka kita sebagai masyarakat akademis harus melihatnya, yang pertama sumber yang kita gunakan. Misalnya kita lihat dalam buku Al-Itqan fi Ulumul Quran, bagaimana Al-Quran itu didefinisikan. Jadi ada 3 paling tidak pendapat di sana yang mengatakan yang pertama adalah Al-Quran itu dari Allah, baik makna maupun lafaznya. Yang kedua ada yang mengatakan ya maknanya saja, lafaznya dari malaikat Jibril. Begitu Mbak Dea. Oke, baik. Makasih Bapak atas penjelasannya. Untuk teman-teman sekalian yang pengen tahu lebih lanjut seputar pendapat-pendapat beliau yang
lagi banyak nih dibahas gitu. Jadi teman-teman bisa kunjungi channel beliau Ya, namanya namanya Abdul Halim Official. Oke, namanya Abdul Halim Silakan. Official. Nanti saya taruh di sini, teman-teman langsung Nah. aja subscribe. Dan Oke. teman-teman silakan nonton channel-channel beliau dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Oke, sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam.